PT Samkro Yusung Adi Lestari, calon emiten dengan kode AKRO, merupakan produsen aksesoris berbagai produk tekstil berupa perekat hook, loop, velcro, magic tape, dan webbing tape. Akan menjadi perusahaan PMDN milik warga negara asing yang listing pertama di BI tahun 2024. Chung Tae-sung yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan menjadi penerima manfaat akhir dari AKRO yang merupakan warga negara dari Korea. AKRO akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 694 juta lembar dengan harga penawaran umum antara 103 sampai dengan 108 rupiah. Nominal saham Rp20 per lembar, sehingga PBV IPO sudah mencapai sebesar 5 sampai dengan 5,4 kali. Harapannya akan diperoleh dana hasil IPO sebesar 71 sampai dengan 75 miliar. AKRO juga akan memberikan waran dengan perbandingan 3 dibanding dengan 1. Harga eksekusi waran Rp186 per lembar atau 172% sampai dengan 180% dibandingkan dengan harga penawaran umum. Wow, mantap. Optimis banget harga sahamnya akan naik. AKRO akan menjadi emiten dengan penerima manfaat akhir warga negara asing yang pertama yang akan listing di tahun 2024. Rencana penggunaan dana hasil IPO sebagian besar untuk pembelian mesin baru, termasuk untuk membeli mesin otomasi, untuk sewa beberapa gudang, serta untuk pembelian kendaraan operasional guna menunjang distribusi produknya. 30% akan digunakan untuk menambah modal kerja. Apakah cukup menarik? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semoga sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan sharing tentang PT Samkro Yusung Adi Lestari, calon emiten dengan kode AKRO. Emiten dengan penerima manfaat akhir warga negara Korea yang akan listing pada tahun 2024. Sesuai dengan prospektusnya, AKRO terakhir melakukan tambahan modal saham yang setor pada akhir Juni 2021 dari sebesar 3,7 miliar menjadi 41,5 miliar. Hal ini yang menjadi pembeda antara AKRO dengan emiten lainnya yang pada umumnya melakukan penambahan modal saham yang setor menjelang listing. Dari sisi penjualan, meskipun pada periode terakhir sampai dengan Juni 2023 terjadi penurunan penjualan sebesar 12% dibanding dengan sepanjang tahun 2022, namun proporsi laba pada tahun berjalan meningkat cukup besar. Dari 10% di tahun 2020 menjadi 18% sampai dengan Juni tahun 2023. Mantap kan? Jadi, dari sisi penjualan dan lini produksi, menurut saya, AKRO tidak ada kendala, tidak mengalami kendala. Namun, saya menemukan kendala pada masalah pengelolaan keuangannya. Menurut saya, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengkolek saham AKRO. Dan semuanya dari sisi keuangan. Yang pertama, dari laporan laba ruginya, saya dapatkan proporsi rugi laba selisih kurs terhadap laba tahun berjalan cukup besar. Dari rentang minus 145% sampai dengan plus 34%. Atau apabila dirata-rata dalam 3 tahun terakhir mencapai 60%. Besar banget ya.
Hal ini disebabkan oleh karena perusahaan menerima hutang dalam mata uang US dollar, namun penjualannya dalam mata uang rupiah. Saat ini perseroan menerima kredit dari bank sebesar 3 juta dolar. Artinya telah terjadi mismatch pada Akro dalam mengelola valuta asingnya. Berat. Yang kedua, dari laporan rugi laba juga saya dapatkan proporsi rugi laba perdagangan efek atau saham terhadap laba tahun berjalan juga cukup besar, mencapai 33% terhadap laba tahun berjalan. Nah, hal ini cukup mengkhawatirkan karena usaha perseroan adalah produsen aksesoris berbagai produk tekstil berupa perekat hook, loop, velcro, magic tape, dan webbing tape. Akro bukan merupakan perusahaan investasi, namun ternyata perseroan juga mempunyai portofolio saham yang dapat mempengaruhi rugi laba hingga 33%. Mau tahu portofolio saham apa yang dikoleksi oleh Akro? Dalam 3 tahun terakhir, ada 3 saham yang porsinya cukup besar. PT Widodo Makmur Perkasa atau WMPP, PT Bank Bukopin atau BPKP, dan PT Hasnur International Shipping atau emiten dengan kode HIS. Pada laporan keuangan terakhir di Juni 2023, nilai portofolio sahamnya memang tinggal 17 juta dari sebelumnya yang rata-rata mencapai lebih dari 2,8 miliar. Apabila aktivitas ini dapat dikendalikan atau dihilangkan, saya yakin ke depan risiko keuangan perseroan akan semakin membaik. Namun masalahnya tidak semudah itu. Karena sebelum listing, 98% saham Akro dimiliki oleh Chung Tae-sun yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Dengan demikian, patut diduga sebenarnya portofolio saham tersebut adalah portofolio pribadi dari Chung Tae-sun. Oleh sebab itu, OJK seharusnya melakukan verifikasi, dan apabila atas nama pribadi, mestinya sudah menjadi tugas OJK sejak awal mengeluarkan portofolio tersebut dari portofolio Akro. Karena Akro bukan merupakan perusahaan investasi. Apabila pelanggaran seperti ini diberikan toleransi, perkiraan saya hal ini pasti akan terulang lagi setelah Akro listing nanti, sebagaimana yang terjadi pada PT Royalindo Investama Wijaya, emiten dengan kode Indo. Indo listing pada 2020 dengan rencana penggunaan dana hasil IPO untuk membangun 2 kos-kosan. Namun sampai saat ini nilai aset tetapnya tidak berubah, relatif tetap. Dana hasil IPO disimpan dalam kas, dan pada laporan keuangannya selalu ada posisi portofolio saham dengan nilai di atas 33 miliar. Dalam prospektusnya, Indo tidak mencantumkan adanya portofolio saham. Namun, sampai saat ini aman-aman saja. OJK tidak pernah memberikan teguran juga. Yang ketiga, dari 3 penerima piutang dagang yang terbesar pada posisi neraca Juni 2023,
saya dapatkan nama PT Sri Rezeki Isman yang menerima piutang terbesar nomor 2 dengan nilai outstanding terakhir sebesar 1,25 miliar. Saat ini PT Sri Rezeki Isman emiten dengan kode SRIL dalam kondisi proses PKPU. Ekuitasnya negatif. Perdagangan sahamnya telah disuspend oleh OJK sejak Juni 2021, lebih dari 2 tahun. Dengan demikian, kita patut mewaspadai tagihan kepada PT Sri Rezeki Isman pasti berisiko sangat tinggi. Jadi teman-teman, jaga kesehatan, ojo ke susu, kita tunggu dan kita pantau dulu laporan keuangan Akro setelah listing nanti. Apakah ketiga aspek keuangan tersebut akan segera dapat diselesaikan oleh Akro sehingga mampu mendorong waran yang diterbitkan oleh Akro menarik untuk dieksekusi. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.